Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo siswa-siswi kelas 4, kali ini kita akan belajar mata pelajaran matematika. Lebih tepatnya kita akan belajar tentang bab mengubah berbagai bentuk pecahan serta pembulatan dan penafsiran pecahan. Oleh karena itu, anak-anak di rumah bisa menyiapkan alat tulis dan buku pembelajaran. Sebelum memulai pembelajaran, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baik, selamat belajar. Mengubah berbagai bentuk pecahan. 1. Mengubah pecahan biasa menjadi pecahan desimal dan sebaliknya. A. Pecahan biasa menjadi pecahan desimal. Caranya yaitu dengan mengubah penyebut pecahan menjadi 10, 100, 1000, dan seterusnya. Baik, kita akan belajar untuk mengubah pecahan biasa menjadi pecahan desimal. Di sini sudah ada dua contoh yang akan kita ubah, yaitu ada 4/5 dan 3/4. Kita mulai dari yang pertama. Pecahan biasa 4/5. Pertama-tama kita perhatikan pada penyebutnya, yaitu ada angka 5. Nah, dari 5 ini kita kalikan berapa? Apakah bisa agar berpenyebut 10? Ya, bisa, yaitu dengan cara dikalikan 2. Karena penyebutnya dikalikan 2, maka pembilangnya juga harus dikalikan 2. 4 kali 2, 8. 5 kali 2, 10. Sehingga hasilnya menjadi 8/10. Nah, maka dari itu, bentuk desimal dari 4/5 yaitu 0,8. Yang kedua, ada pecahan biasa 3/4. Kita perhatikan pada penyebutnya yaitu 4. Apakah bisa 4 ini agar menjadi berpenyebut 10? Tidak ya. Sekarang, apakah bisa dari penyebut 4 ini menjadi berpenyebut 100? Ya, bisa. Dengan cara apa? Dikali 25. Karena penyebutnya dikali 25, maka pembilangnya sama ya, juga harus dikali 25. Kita perhatikan, di sini 3 kali 25, 75. 4 kali 25, 100. Maka dari itu, hasilnya adalah 75/100. Jadi, pecahan desimal dari 3/4 adalah 0,75. D. Pecahan desimal menjadi pecahan biasa, yaitu dengan cara mengubah pecahan desimal menjadi pecahan dengan penyebut 10, 100, 1000, dan seterusnya. Perhatikan, untuk pecahan dengan satu angka di belakang koma diubah menjadi pecahan dengan penyebut 10, dan seterusnya. Kemudian disederhanakan ke bentuk paling sederhana. Ya, selanjutnya kita akan belajar untuk mengubah pecahan desimal menjadi pecahan biasa. Di sini sudah ada dua contoh soalnya, yaitu ada 0,5 dan 0,25. Kita mulai dari yang pertama, yaitu 0,5. Perhatikan pada aturan yang telah dijelaskan tadi. Di sini angka 5 ini menunjukkan satu angka di belakang koma. Maka dari itu akan menjadi pecahan dengan penyebut 10. Dari 0,5 ini menjadi 5/10. Kita sederhanakan seperti yang telah dijelaskan dalam video pembelajaran sebelumnya. Cara menyederhanakannya ya, kita bagi masing-masing dari pembilang dengan penyebut ini dengan angka yang sama. Ya, ada angka 5 ya. Pembilangnya kita bagi 5 dan penyebutnya kita juga bagi 5. 5 dibagi 5, 1. 10 bagi 5, 2. Menjadi 1/2. Oleh karena itu, bentuk pecahan biasa dari 0,5 yaitu 5/10 dan kita sederhanakan menjadi 1/2. Selanjutnya, contoh soal yang kedua ada 0,25. Perhatikan di sini ada dua angka di belakang koma. Maka dari itu menjadi pecahan dengan penyebut 100 menjadi 25/100. Kita sederhanakan dengan membagi pembilang dan penyebut dengan angka yang sama ya.
Ya, kita bagi dengan angka 25. Pembilangnya 25 dibagi 25 hasilnya 1, penyebutnya 100 dibagi 25 hasilnya 4, menjadi 1/4. Oleh karena itu, bentuk pecahan biasa dari 0,25 adalah 25/100 dan disederhanakan menjadi 1/4. 2. Mengubah pecahan biasa menjadi persen dan sebaliknya. A. Pecahan biasa menjadi persen. Caranya dengan mengubah penyebut pecahan menjadi 100. Ya, selanjutnya kita akan belajar untuk mengubah pecahan biasa menjadi persen. Di sini sudah ada 2 contoh soal yang akan kita ubah. Yang pertama ada 1/4 dan 1/2. Kita mulai dari yang pertama ya. Pecahan biasa 1/4. Pertama-tama kita perhatikan dulu bagian penyebutnya ya. Kita ubah dari penyebut 4 ini menjadi penyebut 100. Dengan cara apa? Dengan cara mengalihkan 4 dikali berapa agar hasilnya 100. Ya, dikali 25. Ya. Jadi pembilang dan penyebut sama-sama dikali 25. 1 kali 25, 25. 4 kali 25 hasilnya 100. Jadi setelah 1/4 ini penyebutnya diubah menjadi 100, hasilnya menjadi 25/100. Maka dari itu bentuk persennya adalah 25%. Selanjutnya, pada contoh soal nomor 2, ada pecahan biasa 1/2. Kita perhatikan pada penyebutnya, yaitu angka 2 ini, kita ubah menjadi penyebut 100. Dengan cara apa? Dengan cara mengalihkan, yaitu dikali dengan 50. Pembilang dan penyebut sama-sama dikali 50. 1 kali 50, 50. 2 kali 50, 100. Sehingga ketemunya adalah 50/100. Bentuk persennya adalah 50%. B. Persen menjadi pecahan biasa, yaitu dengan cara mengubah bentuk persen menjadi pecahan berpenyebut 100, kemudian sederhanakan. Ya, baik. Di sini kita akan belajar untuk mengubah bentuk persen menjadi pecahan biasa. Caranya bagaimana? Yaitu dengan mengubah bentuk persen menjadi pecahan berpenyebut 100. Mari kita simak bersama pada kedua contoh berikut ini. Yang pertama ada 40%. Nah, kita ubah menjadi 40/100. Nah, dari pecahan ini kita sederhanakan ya. Masing-masing dari pembilang dan penyebutnya ini dibagi 20. 40 dibagi 20, 2. 100 dibagi 20, 5. Jadi hasilnya 2/5. Jadi bentuk persen 40% menjadi pecahan biasa 40/100 dan disederhanakan hasilnya menjadi 2/5. Selanjutnya contoh yang kedua. Ada bentuk persennya yaitu 75%. Diubah menjadi pecahan biasa 75/100. Kemudian disederhanakan masing-masing dari pembilang dan penyebutnya dibagi 25. 75 dibagi 25 hasilnya 3. 100 dibagi 25 hasilnya 4. Jadi hasilnya 3/4. Jadi bentuk persen 75% diubah menjadi pecahan biasa 75/100. Kemudian disederhanakan dan hasilnya menjadi 3/4. Selanjutnya tentang pembulatan dan penaksiran pecahan. 1. Pembulatan pecahan. A. Pembulatan pecahan biasa dan campuran. Artinya mengubah pecahan biasa dan campuran ke bilangan bulat, satuan terdekat. Perhatikan contoh berikut.
1. Bulatkan pecahan 5/6 ke satuan terdekat. Penyelesaian. Perhatikan garis bilangan berikut. Pecahan 5/6 lebih dekat ke bilangan 1. Jadi, pecahan 5/6 dibulatkan menjadi 1. Contoh yang kedua. Bulatkan pecahan 21/4 ke satuan terdekat. Penyelesaian. Untuk pecahan campuran, perhatikan bilangan pecahannya saja. Perhatikan garis bilangan berikut. Ya, karena 1/4 lebih dekat ke bilangan 0, maka pecahan 21/4 dibulatkan menjadi 2. B. Pembulatan pecahan desimal. Pecahan desimal dapat dibulatkan ke satuan, persepuluhan, atau perseratusan terdekat. Aturan pembulatan pecahan desimal. 1. Satuan terdekat. Perhatikan angka persepuluhannya. Jika kurang dari 5, bulatkan ke bawah. Jika lebih dari atau sama dengan 5, bulatkan ke atas. Contoh, 3,74 dibulatkan ke satuan terdekat menjadi 4. Yang kedua, persepuluhan terdekat. Perhatikan angka perseratusannya. Jika kurang dari 5, bulatkan ke bawah. Jika lebih dari atau sama dengan 5, bulatkan ke atas. Contoh, 3,74 dibulatkan ke persepuluhan terdekat menjadi 3,7. C. Pembulatan persen. Pembulatan persen dapat dilakukan ke puluhan terdekat. Caranya dengan memperhatikan angka satuannya. Jika angka satuan lebih dari 5, bulatkan ke atas. Jika angka satuan kurang dari 5, bulatkan ke bawah. Contoh, 18% dibulatkan menjadi 20%. Ya, yang kedua ada penaksiran pecahan. A. Penaksiran hasil operasi hitung pecahan biasa dan campuran. Dilakukan dengan terlebih dahulu membulatkan pecahan ke satuan terdekat. Setelah itu baru ditambah, dikurangi, dikali, atau dibagi. Contoh, 21/10 ditambah 5, 8/9 kira-kira. Penyelesaian. 21/10 lebih dekat dengan 2. 5, 8/9 lebih dekat dengan 6. Jumlahkan kedua bilangan hasil pembulatan. Nah, jadi 21/10 ditambah 5, 8/9. Kira-kira 2 ditambah 6 sama dengan 8. B. Penaksiran hasil operasi hitung pecahan desimal. Lebih mudah dilakukan dengan melakukan pembulatan ke satuan atau puluhan terdekat terlebih dahulu. Contoh, 3,8 ditambah 1,2 kira-kira. Penyelesaian. 3,8 angka persepuluhannya 8 dibulatkan ke atas. 1,2 angka persepuluhannya 2 dibulatkan ke bawah. Jadi 3,8 ditambah 1,2 kira-kira 4 ditambah 1 sama dengan 5. C. Penaksiran hasil operasi hitung persen. Selain pembulatan ke puluhan terdekat, juga dapat menggunakan bilangan persen acuan sebagai berikut. Perhatikan ya, ada 0%, 25%, 50%, 75%, dan 100%. Contoh soal, taksirlah 24% dari 2000. Penyelesaian, nilai 24% mendekati 25% atau 1/4. 25% atau 1/4 dari 2000 adalah 500. Jadi 24% dari 2000 mendekati 500. Oke, demikian tadi pembahasan tentang bab pecahan dengan materi mengubah berbagai bentuk pecahan serta pembulatan dan penaksiran pecahan. Anak-anak di rumah jangan lupa untuk terus belajar ya. Marilah kita akhiri pembelajaran kali ini dengan berdoa. Berdoa dimulai. Berdoa selesai.
Terima kasih, semangat terus ya. Mohon maaf bila ada kekeliruan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.